Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Yasin, NPM 20111090118 dari kelas Fisika 2A, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika klasik. Mari langsung saja kita mulai. Baik, langsung saja kita mulai bab pertama, yaitu tentang mekanika klasik. Kata pengantarnya yaitu mekanika klasik adalah salah satu teori ilmiah yang paling dikenal. Konsep dasarnya, massa, percepatan, gaya, dan sebagainya telah menjadi bagian dari cara berpikir. Untuk alasan ini, sebagian besar bab pengantar akan dikhususkan untuk pemeriksaan kritis terhadap konsep dan prinsip dasar mekanika. Ketika ketidaksesuaian terus-menerus ditemukan, jadi banyak memodifikasi hipotesis untuk mengembalikan kesepakatan dengan pengamatan. Ketika hasil yang tampaknya bertentangan dengan hukum yang sudah mapan atau muncul seperti yang sering terjadi, kita cenderung mencari penjelasan lain yang mungkin untuk menyederhanakan asumsi. Mekanika klasik pertama kali dirumuskan oleh Galileo dan Newton dalam bukunya Principia, atau jangkauan validitas mereka yang diketahui telah sangat diperluas. Tetapi dalam dua arah mereka telah ditemukan tidak memadai. Untuk deskripsi fenomena skala fisika atau atom dan nuklir, mekanika klasik telah digantikan oleh mekanika kuantum. Dan untuk fenomena yang melibatkan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa mekanika klasik telah hilang nilainya. Memang, baik mekanika kuantum maupun teori relativitas khusus dan umum adalah perpanjangan dari mekanika klasik dalam arti bahwa mereka memproduksi hasil dalam kasus-kasus pembatasan yang sesuai. Jadi, fakta bahwa teori ini telah dikonfirmasi sebenarnya memperkuat keyakinan kita pada kebenaran mekanika klasik dalam rentang validitasnya yang luas. Ini adalah teori yang sangat sukses memberikan penjelasan yang koheren dan memuaskan tentang fenomena yang beragam seperti orbit, planet, pesawat surut, dan gerakan giroskop. Yang pertama yaitu subbab pertama 1.1 ruang dan waktu. Asumsi fisika yang paling mendasar mungkin adalah asumsi yang berkaitan dengan konsep ruang dan waktu, yang berarti untuk mengatakan bahwa suatu peristiwa terjadi pada titik tertentu dalam ruang dan waktu tertentu, dan bahwa ada standar universal panjang dan waktu, atau dalam artian bahwa pengamat di tempat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda dapat membuat perbandingan pengukuran yang berarti. Asumsi ini umum untuk seluruh fisika, dan meskipun semua sedang ditantang, belum ada bukti yang meyakinkan bahwa kita telah mencapai batas jangkauan validitasnya. Dalam fisika klasik, kita mengasumsikan lebih lanjut bahwa ada skala waktu universal, dalam arti bahwa dua pengamat yang telah menyinkron jam mereka akan selalu setuju tentang waktu dari setiap peristiwa, bahwa geometri ruang adalah Euclides, dan bahwa ada prinsip tidak ada batasan keakuratan yang dapat digunakan untuk mengukur semua posisi dan kecepatan. Selanjutnya yaitu prinsip relativitas. Dalam konsep Aristoteles tentang alam semesta, fakta bahwa benda-benda berat jatuh ke bawah dijelaskan dengan mengandaikan bahwa setiap elemen atau tanah, udara, api, air memiliki bidangnya sendiri yang ditentukan, yang cenderung kembali kecuali jika dicegah secara paksa untuk melakukannya. Dalam mekanika Newton, di sisi lain benda jatuh ke bawah karena mereka tertarik ke bumi, bukan ke arah yang tetap. Titik dalam ruang, dengan demikian posisi hanya memiliki arti relatif terhadap bumi atau terhadap benda lain. Selanjutnya yaitu 1.2 tentang hukum Newton. Mekanika klasik menjelaskan bagaimana benda-benda fisik bergerak, bagaimana posisinya berubah seiring waktu.
Hukum dasarnya dapat diterapkan pada objek dari berbagai ukuran atau di atas tingkat atom, dan dari berbagai bentuk dan struktur internal dan dan hidrolika klasik juga untuk fluida. Namun tidak segera jelas apa yang dimaksud dengan posisi sebuah objek besar dengan bentuk yang kompleks. Selanjutnya, dari gambar titik satu ini kita bisa mengetahui bahwa sebagai fungsi dari posisi dan kecepatan, maka dari 1.1 kita dapat memprediksi gerakan benda di masa depan. Mengingat posisi awal dan kecepatannya, kita dapat menyelesaikan persamaan ini atau secara analitik atau numerik untuk menemukan posisinya nanti. Di sini ada asumsi implisit tentang pengetahuan yang sempurna dan tak terbatas ketepatan perhitungan. Secara umum, salah menyebabkan hilangnya kredibilitas. Namun untuk saat ini kita berasumsi bahwa solusi dapat dilakukan. Yang tersisa hanyalah menentukan hukum yang tepat yang dengan keduanya kekuatan tubuh akan ditentukan. Selanjutnya yaitu kekuatan eksternal untuk menentukan gerakan berbagai dari benda sistem dinamis apapun. Kita harus menyelesaikan dua masalah yang saling terkait erat. Pertama, mengingat posisi dan kecepatan pada setiap saat. Kita harus menentukan gaya yang bekerja pada setiap benda. Yang kedua, mengingat gaya yang bekerja, kita harus menghitung posisi dan kecepatan baru setelah selang waktu singkat berlalu. Dalam kasus umum, kedua masalah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus diselesaikan secara bersamaan. Namun, jika kita memperhatikan gerakan benda kecil atau sekelompok benda kecil, maka kita sering dapat mengabaikan pengaruhnya pada benda lain. Dan dalam hal ini, kedua masalah tersebut dapat dipisahkan. Misal, dalam membahas pergerakan satelit buatan, kita dapat dengan jelas mengabaikan pengaruhnya terhadap bumi karena gerakan bumi sudah diketahui. Kita dapat menghitung gaya pada satelit sebagai fungsi posisinya dan jika hambatan atmosfer disertakan kecepatannya. Kemudian, dengan mengambil gaya yang diketahui, kita dapat memecahkan masalah gerakan secara terpisah. Dan dalam bab 6, kita akan mempertimbangkan untuk kasus gravitasi dan elektrostatis, masalah pelengkap dan menentukan kekuatan dari pengetahuan tentang posisi benda lain. Sekian tentang bab 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan bab 2 ya. Baik, kita lanjutkan yaitu tentang bab 2 tentang gerak linear. Dalam bab ini kita akan membahas tentang gerak suatu benda yang bebas bergerak hanya dalam satu dimensi. Masalah yang dibahas dipilih untuk menggambarkan konsep dan teknik yang akan digunakan dalam kasus yang lebih umum dari gerak 3 dimensi. 2.1 tentang gaya konservatif atau konservasi energi. Kita menganggap bahwa partikel bergerak sepanjang garis di bawah gaya yang diberikan sebagai fungsi posisi atau Fr. Maka persamaan gerak 1.1 adalah ma sama dengan F dikali X. Karena persamaan ini berorde 2 dalam turunan waktu, kita akan mendapatkan untuk mengintegrasikan 2 kali untuk menemukan R sebagai fungsi dari T. Jadi solusinya akan berisi 2 konstanta arbiter yang dapat diperbaiki dengan menentukan nilai awal Z dan Y. Ketiga gaya hanya bergantung pada R. Kita selalu dapat menemukan integral pertama. Selanjutnya yaitu berikut adalah konstanta arbiter yang sesuai dengan konstanta adipatif arbiter dari integrasi dalam 2.4 adalah kesewenang-wenangannya sesuai konstanta adipatif. Perhatikan bahwa gambar 2.5 dapat dibalik untuk memberikan gaya dalam hal potensial yaitu Fx sama dengan min d kali V
dV per dx sama dengan min V aksen dikali x. Persamaan 2.6 ini adalah hukum kekekalan energi. Gaya jenis ini yang hanya bergantung pada R disebut gaya konservatif. Banyak sekali informasi tentang gerakan dan diperoleh dari hukum kekekalan ini. Bahkan tanpa mengintegrasikan lagi untuk menemukan R secara eksplisit sebagai fungsi dari T. Jika posisi awal dan kecepatan diberikan, kita dapat menghitung nilai konstanta E, kemudian dalam bentuk rumus yaitu setengah mx kuadrat sama dengan E bin V x. Memberikan kecepatan partikel atau kecuali untuk tanda ketika benda pada posisi tertentu R, karena energi kinetik jelas positif, gerakannya terbatas pada daerah di mana Fx sama dengan lebih kecil atau sama dengan E. Selanjutnya yaitu tentang 2.2 gerak dekat equilibrium atau osilator harmonik. Sebuah partikel dapat berada dalam kesetimbangan hanya jika gaya total yang bekerja padanya adalah 0. Untuk gaya konservatif ini berarti dengan 2.7 bahwa kurva energi potensial adalah horizontal pada posisi partikel. Sekarang mari kita perhatikan gerakan partikel di dekat posisi kesetimbangan. Tanpa kehilangan keumuman, kita dapat melihat titik kesetimbangan sebagai titik asal Z. Jika hanya tertarik pada perpindahan kecil, kita dapat memperluas Vz dalam deretan Maclure-Taylor, yaitu Fx sama dengan F0 ditambah Z V aksen 0 ditambah 2 V aksen 0 blank di mana bilangan prima menunjukkan diferensiasi sehubungan dengan, karena kita telah memilih V0 suku 0 suku konstanta tidak ada, dan karena kondisi kesetimbangan adalah V aksen 0 sama dengan 0, suku linear juga tidak ada. Jadi di dekat X sama dengan 0 kita dapat menulis kira-kira Fx sama dengan Kx kuadrat sama dengan K sama dengan V aksen double dot 0. Gerak adalah osilasi antara dua titik. Sebaliknya, jika K lebih kecil dari 0, kurvanya adalah parabola terbalik. Dalam hal ini, dua jenis gerakan dimungkinkan. Jika E lebih kecil dari 0, partikel dapat mendekati suatu jarak minimum di mana ia akan berhenti sejenak sebelum berbalik arah pada G. Akan tetapi, ia memiliki energi yang cukup untuk mengatasi penghalang dan tidak akan pernah berhenti dan akan terus bergerak ke arah yang selama-lamanya. Gaya yang sesuai dengan fungsi energi potensial yaitu Fx sama dengan min Kx. Selanjutnya yaitu 2.3 tentang representasi kompleks. Seringkali sangat nyaman dalam membahas fenomena periodik untuk menggunakan bilangan kompleks. Secara khusus ini memungkinkan kita untuk mempermudah kedua kasus K lebih besar dari 0 dan K lebih kecil dari 0 dari bagian sebelumnya bersama-sama. Jika kita mengizinkan P menjadi kompleks, maka solusi dalam kedua kasus diberikan oleh 2.16 menjadi imajiner murni. P sama dengan I kali W adalah tentu saja AR harus bilangan real sehingga A dan B harus konjungsi. Dan jika kita menulis selanjutnya yaitu tentang 2.4 tentang hukum kekekalan energi. Awalnya diturunkan dari hukum Newton untuk kasus di mana gaya hanya merupakan fungsi dari. Namun, ia memiliki aplikasi yang jauh lebih luas dengan memperkenalkan bentuk energi tambahan yaitu panas, kimia, elektromagnetik, dan sebagainya, jauh melampaui bidang mekanika, ke titik di mana ia akan sekarang diakui sebagai salah satu hukum fisika yang paling mendasar. Keberadaan hukum ini seperti itu dan hukum kekekalan momentum sudut sebenarnya terkait erat dengan prinsip relativitas, seperti yang akan kita
bahas dalam gaya non-konservatif dapat dianggap sebagai efek makroskopik gaya yang benar-benar konservatif dalam skala kecil. Misalnya, ketika sebuah partikel menembus media perlambatan seperti di atmosfer, ia akan mengalami gaya yang bergantung pada kecepatan. Selanjutnya yaitu 2.5 osilator terendam. Kita melihat di gambar 2.2 bahwa sebuah partikel di dekat posisi kesetimbangan stabil di bawah gaya konservatif selalu dapat diperlukan kira-kira sebagai osilator harmonik sederhana. Jika ada energi yang hilang, kita harus memasukkan dalam persamaan gaya yang bergantung pada kecepatan. Kita dapat memperlakukan keduanya dan sebagian besar kecil dan mengabaikan AR dan sebagai perbandingannya, yaitu F sama dengan min KR min XR, di mana K merupakan konstanta lain. Persamaan gerak secara ini muncul di banyak cabang fisika. Sebagai contoh, osilasi rangkaian listrik yang mengandung induktansi atau R, resistansi R, dan kapasitansi C secara seri. Selanjutnya yaitu 2.6 osilasi di bawah gaya periodik sederhana. Dalam sistem yang terisolasi, gaya adalah fungsi posisi dan kecepatan, tetapi tidak secara eksplisit terhadap waktu. Namun, kita sering tertarik dengan tanggapannya dari sistem osilasi ke gaya eksternal yang diterapkan, yang diberikan sebagai fungsi waktu atau Ft. Maka kita dapat menulis persamaannya yaitu m² plus AR plus KR sama dengan Ft. Sekarang jika RT adalah solusi dari persamaan ini dan R0 adalah solusi dari persamaan homogen yang sesuai, maka karena itu kita hanya perlu menemukan satu solusi khusus di persamaan ini. Solusi umum kemudian diperoleh dengan menambahkan ke solusi khusus. Sekian pembahasan tentang bab 2. Kita lanjutkan ke bab 3. Kita lanjutkan ke bab 3 yaitu tentang energi dan momentum sudut. Subbab 3.1 tentang energi yaitu pasukan konservatif. Energi kinetik partikel bermassa m yang bebas bergerak dalam 3 dimensi didefinisikan sebagai T sama dengan setengah m R kuadrat sama dengan setengah m dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat bersama 3.1. Oleh karena itu, laju perubahan energi kinetik adalah T sama dengan m kurung X dikali X ditambah Y dikali Y ditambah Z dikali Z sama dengan MR dikali R sama dengan R dikali F. Persamaan 3.2. Dengan persamaan gerak 1.1, perubahan energi kinetik dalam vektor interval dt selama partikel tersebut bergerak sejauh vektor. Jarak dr adalah dt sama dengan dv, yaitu persamaan 3 dengan dw sama dengan f dikali r sama dengan fx kali dx ditambah fy dikali dy ditambah f ditambah dikali dz. Ini adalah ekspresi 3 dimensi untuk pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, gaya f dari perpindahan, perhatikan bahwa itu sama dengan jarak yang ditempuh dr dikalikan dengan komponen f dalam arah perpindahan. 3.2 yaitu proyektil. Sebagai contoh pertama, gerak dalam 2 dimensi. Pertimbangkan proyektil bergerak di bawah gravitasi. Persamaan gerak dengan asumsi bahwa gesekan atmosfer dapat diabaikan adalah mr sama dengan m dikali g, di mana g adalah percepatan gravitasi. Vektor dengan magnitudo konstan g sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat diarahkan dalam arah vertikal ke bawah. Selanjutnya itu subbab 3.3 momen atau momentum sudut. Momen tentang asal gaya F yang bekerja pada partikel pada posisi R didefinisikan sebagai hasil kali vektor G sama dengan R dikali F. Komponen vektor G adalah momen terhadap X min
Y min dan Z min. Gx sama dengan YFZ min Z FY. GY sama dengan Z FY sama dengan min FZ. Arah vektor G adalah normal terhadap bidang R dan F. Besarnya G adalah G yaitu R dikali F sin theta sama dengan B dikali F, di mana adalah sudut antara R dan F, dan B adalah jarak tegak lurus dari titik asal ke garis gaya. Memahami peran yang sangat penting dalam dinamika benda tegar. Momentum sudut vektor kadang-kadang disebut momentum tentang asal partikel pada posisi R dan bergerak dengan momentum P menjadi J sama dengan R aksen kali P. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.